Selamat hari Minggu, umat yang terkasih. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur. Mari berdiri. Kamu 'Kamu 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 'Kamu
lagu yang merdu, bunyikanlah
yang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya, terpuji namanya. Dulu telah dari himpitan Ia bebaskan umat-Nya, habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, bebanmu yang berat digantinya berkat. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Umat yang terkasih, tidak ada seorang pun yang menduga kalau pandemi COVID-19 akan terjadi sampai saat ini. Banyak orang yang kehilangan orang dicintai. Banyak orang yang masih terpapar penyakit yang mematikan ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang kehilangan semangat dan juga harapan. Di antara sekian banyak orang itu, mungkin kita ada di dalamnya. Memang tidak mudah menghadapi pandemi COVID-19. Situasi sulit yang telah menggoncang iman kita. Di dalamnya, acap kali kita larut dalam sungut-sungut, hilang harapan, hilang kendali amarah. Saat ini marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mengakui kelemahan kami. Di tengah pergumulan yang kami hadapi, baik itu di dalam rumah tangga, kesehatan, pekerjaan, maupun pelayanan, terkadang kami putus asa. Kami merasa berjalan sendirian tanpa Allah di sisi kami. Padahal Engkau setia menemani kami. Di tengah pergumulan yang kami hadapi, terkadang kami sulit mengendalikan diri kami, sehingga tutur kata dan perbuatan kami melukai orang-orang terdekat kami. Di tengah pergumulan yang kami hadapi, terkadang kami hanya memikirkan diri kami dan abai terhadap pergumulan sesama kami. Di tengah pergumulan berat, kami terkadang memutuskan untuk meninggalkan pelayanan kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Bapa di dalam surga, ampunilah kami. Ya Kristus, kasihanilah kami. Ya Roh Kudus, baharuilah kami. Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan.
Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dari Efesus 1 ayat yang ke-7 yang berkata demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus bagimu juga. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, anak-anak, oma, opa yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa, memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan kasih karunia, kami bersyukur bahwa kami boleh menghadap hadirat-Mu yang kudus saat ini, beribadah bersama. Dan saat ini pun ialah Bapa, kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu di atas kami semua, agar pada saat kami membaca bagian Alkitab kami diberikan kemampuan untuk memahaminya, dan Roh Kudus Tuhan membimbing kami untuk dapat melakukannya di keseharian kami. Pakailah hamba-Mu ini ialah Bapa, agar dalam segala keterbatasannya juga ia dimampukan menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Bersabdalah pada kami Bapa,
kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 33. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Pada Allah. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihi-Nya. Persembahkan syukur bagi namanya yang kudus. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihi-Nya. Persembahkan syukur bagi namanya yang kudus. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, karena Engkau sudah menarikku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka atasku. Ya Tuhan, kepadamu ku teriak memohon, dan Engkau telah menyembuhkan penyakitku. Kau telah mengangkatku dari kematian, Kau hidupkan aku. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihi-Nya. Persembahkan syukur bagi namanya yang kudus. Hanyalah sesaat ia murka padamu, namun sepanjang hidup murah hati padamu. Di sepanjang malam ada ratap tangis, di pagi sorak-sorai. Dalam kesenangan hatiku berkata padamu, aku takkan goyah selamanya ya Tuhan. Kau tempatkan aku atas gunung-gunung yang kokoh dan teguh. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihi-Nya. Persembahkan syukur bagi namanya yang kudus. Padamu ya Tuhan aku datang berseru, apakah untungnya tertumpahnya darahku? Kalau aku turun dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur? Kasihani
jiwaku. Ya Tuhan Allahku, ku nyanyikan syukur selamanya bagimu. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihinya. Persembahkan syukur bagi namanya, namanya yang kudus. Bacaan kedua dari 2 Korintus 8 ayat 7 sampai 15. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Bapak, Ibu, saudaraku, anak-anak, oma, opa yang dikasih oleh Tuhan, kita akan membaca Injil Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujabah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga,
Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu telah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari, oma, opa, dan anak-anak yang terkasih dimanapun kita berada. Belum lama ini kesebelasan Chelsea dari Inggris memenangkan kejuaraan Piala Eropa. Saya mengajak kita tidak melihat hebatnya klub Chelsea, tidak melihat apa yang ada pada saat itu, namun saya mengajak kita untuk mengenal manajer dari kesebelasan ini, yaitu Thomas Tuchel. Sebagai manajer, dia sebelumnya pada Desember 2020 dipecat dari klub kaya Prancis, Paris Saint-Germain. Karena dianggap tidak kooperatif
dengan pemilik klub. Tetapi kemudian dia dikontrak untuk menjadi manajer dari klub Chelsea yang pada saat itu sedang terseok-seok di Liga Inggris. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dapat kita bayangkan seorang pelatih tackle yang dipecat dan klub yang sedang terseok-seok. Dua hal yang tidak mudah. Namun Bapak Ibu saudaraku, ketika tackle mengambil alih dari Frank Lampard, klub ini untuk dilatihnya, mereka kemudian berubah menjadi klub yang kuat, skuad yang kuat. Mereka dapat memenangkan beberapa pertandingan, bahkan puncaknya adalah ketika mereka memenangkan Piala Eropa ini, Piala Champion Eropa. Ada apa? Mengapa mereka bisa memenangkan kejuaraan yang besar di Eropa, mengalahkan klub-klub raksasa di Eropa? Ternyata Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Thomas Tuchel memiliki semangat yang tinggi. Dia percaya kepada kemampuannya dan dia berkali-kali mengatakan kepada skuad yang dilatihnya supaya mereka pun memiliki percaya diri. Dia mengatakan kepada anak buahnya, para pemain sepak bola yang dilatihnya dari klub Chelsea, bahwa mereka memiliki kemampuan yang baik. Kemampuan yang baik yang membuat mereka akan bisa memenangkan berbagai kejuaraan. Semangat yang disuntikkan ini, percaya diri yang dimiliki oleh Tuchel dan ia tularkan kepada klub yang dilatihnya, skuad yang dilatihnya, membangun semangat, membangun suatu tekad untuk bisa melakukan lebih. Mereka tidak terpengaruh dengan apa kegagalan yang ada di belakang mereka. Tetapi mereka kemudian melihat apa yang dapat mereka lakukan ke depan. Percaya diri menjadi bagian penting bagi klub ini. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oma opa, anak-anak terkasih, kehidupan kita seringkali berada dalam titik yang tidak mudah. Kita mencoba membangun kehidupan positif, tetapi kegagalan, hal-hal yang berat seringkali merantai kita untuk bisa melangkah maju. Kita mencoba untuk hidup secara positif, berjalan secara positif, tetapi kegagalan menarik kita untuk berada di titik yang paling rendah dalam kehidupan kita. Kesulitan-kesulitan hidup membuat kita berada di titik yang paling rendah dalam kehidupan kita. Padahal kita diingatkan bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita diingatkan bahwa kasih Tuhan itu begitu besar bagi kita. Kasih yang ditunjukkan bahkan sampai Kristus Yesus mati di kayu salib. Kasih yang ditunjukkan bahkan sampai kita merayakan peristiwa Pentakosta. Allah yang beserta dengan kita. Roh yang memungkinkan kita untuk melihat bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita. Bahkan Bapak Ibu saudaraku, kita diingatkan melalui
Pembacaan Alkitab pertama tadi dari kitab Ratapan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Selalu baru tiap pagi. Suatu pernyataan yang bermakna ketika kita sebagai orang-orang yang menjalani kehidupan senang sekali bicara mengenai romantisme masa lalu. Kita sering hanya terjebak kepada dulu saya banyak mengalami keberhasilan, dulu saya bisa ini bisa itu. Bahkan kita juga sibuk fokus kepada kegagalan kita. Akibatnya, kita terikat pada masa lalu. Tetapi ketika kita mendengar berita dari kitab Ratapan tadi, kita diingatkan bahwa berbuatlah sesuatu. Kasih Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Tidak pernah habis, selalu baru setiap pagi. Kita diingatkan bahwa kita diberikan karunia, diberikan talenta untuk melangkah, berbuat sesuatu di dalam kehidupan, bukan terpaku kepada kegagalan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua yang kita baca. Saya akan bacakan sebagian untuk kita. Dari ayat 9 sampai dengan yang ke-12. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan yang berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Inilah panggilan kita, Bapak, Ibu, Saudaraku, adik-adik, anak-anak, dan oma-opa yang dikasihi oleh Tuhan. Panggilan bagi kita adalah panggilan yang nyata. Ada yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan ini. Menciptakan kehidupan yang lebih baik di dunia ini. Kita dipanggil keluar untuk melakukan yang terbaik. Dan kita lakukan itu dengan apa yang ada pada kita. Kalaupun kita pernah gagal atau jatuh, kita diajak untuk tidak menyerah. Karena menyerah itu bukan DNA kita. Tapi pertanyaannya, apakah ini mudah? Jelas tidak. Bangkit dari kegagalan, menatap ke depan, mengisi kehidupan secara positif, bukanlah sesuatu yang mudah. Karenanya Injil Markus yang kita baca tadi mengingatkan kita bahwa jangan ragu meminta pertolongan dari Tuhan. Jangan ragu untuk menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Permintaan pertolongan yang ditunjukkan Yairus yang tersungkur di depan kaki Yesus untuk meminta pertolongan bagi anaknya
Markus 5 ayat 22 sampai dengan 23 tadi. Atau seorang perempuan yang memegang jubah Yesus untuk memulihkan dia dari sakitnya. Yairus maupun perempuan yang meminta pertolongan itu, keduanya dihubungkan dalam satu kata, yaitu percaya. Percaya itu mendorong kita untuk datang kepada Yesus. Yairus yang mendatangi Yesus atau seorang perempuan yang menembus kerumunan untuk memegang jubah Yesus. Percaya itu kata aktif. Datang mendekat kepada Yesus. Datang mendekat kepada Kristus yang akan memberikan pertolongan. Percaya bukan pasif lalu diam. Dia aktif, dia mendorong kita untuk bergerak. Gerakan yang memungkinkan kita untuk merasakan cinta Kristus yang dalam, cinta yang memulihkan, cinta yang menyembuhkan. Seperti perempuan yang sembuh dari sakitnya, yang sudah 12 tahun ia derita. Bahkan seperti anak perempuan yang dibangunkan dari kematiannya. Kasih Kristus itu menghidupkan. Hingga kita, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup di dalam keyakinan bahwa Kristus membangkitkan kita semua. Kristus memberikan kehidupan bagi kita semua. Dan kalau kita terjebak pada kegagalan kita terjebak dan kemudian menyerah karena kegagalan kita tidak akan merasakan cinta Tuhan yang membangunkan kita. Cinta Tuhan yang membuat kita berani mulai lagi dari awal. Cinta Tuhan yang memungkinkan kita berani lagi menatap ke depan. Kegagalan tidak akan merantai kita. Kekalahan tidak akan membuat kita menjadi orang yang terpuruk dan jatuh ke tempat yang paling dalam. Karena tangan Kristus akan mengangkat kita dan memungkinkan kita untuk melihat kehidupan yang berarti. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyaksikan bahwa Tuhan mengasihi manusia dan percaya bahwa manusia berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk bangkit dan mengisi kehidupannya dengan bertanggung jawab. Untuk itu Tuhan selalu memberikan kepada kita semua kesempatan kedua, kesempatan ketiga, dan seterusnya. Tuhan mengasihi kita semua. Dan Ia percaya bahwa kita bisa menghadirkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Tuhan percaya bahwa kita bisa. Kita yang suka menilai diri kita secara berlebihan. Kita yang seringkali menilai bahwa kita tidak mampu, padahal Tuhan melihatnya berbeda. Karena itu, marilah kita percaya bahwa Ia memungkinkan kita untuk mengisi kehidupan secara positif. Kita mampu melepaskan diri kita dari kegagalan-kegagalan kita. Dan kita mampu untuk melihat bahwa kasih yang diberikannya selalu baru setiap pagi. Agar dengan demikian, hidup yang kita jalani adalah hidup yang memberi dari apa yang ada pada kita. Kalau kita sudah mulai, jangan kita berhenti. Kalau kita sudah mulai, berjalanlah terus. Karena kita berjalan di dalam berkat Tuhan, berjalan di dalam kasih-Nya. Tuhan akan memampukan kita semua untuk tidak menyerah
di dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 kita akan merayakan perjamuan kudus. Menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada malam perjamuan terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus.
Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan diri dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkurban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 4 Juli 2021 mendatang. Mari saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan dan kasih-Mu kepada kami setiap hari. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan melalui hamba-Mu, yang mengingatkan kami agar senantiasa tidak menyerah, walaupun tidak mudah. Pada kesempatan ini, kami juga ingin berdoa bagi umat-Mu dimanapun mereka berada yang sedang mengalami sakit atau pemulihan. Kiranya Engkau sertai mereka dan memberikan mereka kesembuhan, ya Tuhan. Seperti firman-Mu tadi yang menguatkan kami untuk tidak menyerah. Maka kiranya sahabat-sahabat kami yang sedang bergumul dengan sakitnya ini, Tuhan berikan kekuatan agar terus semangat dan tidak berhenti untuk terus mengandalkan-Mu. Kami juga ingin berdoa bagi pelayanan gereja-Mu dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Secara khusus Gereja Kristen Indonesia, kiranya Engkau sertai dan lancarkan setiap kegiatan yang kami rencanakan dalam tatanan baru ini. Kiranya setiap apa yang kami lakukan dapat sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa bagi setiap para pelayan-Mu, baik majelis jemaat, aktivis, dan mereka semua yang mengambil bagian dalam pelayanan. Kiranya kami dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati dan bukan karena keterpaksaan. Biarlah apa yang kami kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tidak luput kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya juga Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Engkau memberkati pemerintahan, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah, agar mereka dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Kami berdoa agar negara ini juga dijauhkan dari segala macam mara bahaya yang meliputi pertikaian dalam negeri ataupun ancaman yang mungkin timbul dari negara lain. Kami juga berdoa agar penanggulangan penyebaran virus COVID-19 ini dapat diredam, di mana masyarakat bersedia, disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Kami juga berdoa agar proses vaksinasi yang sedang berjalan, kiranya Tuhan berkati, agar prosesnya dapat berjalan dengan lancar, aman, dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang menderita karena diakibatkan bencana alam yang terjadi. Tuhan kiranya memberikan mereka perlindungan dan hati yang kuat untuk menjalani hari-hari ke depan. Kami berdoa juga bagi mereka yang terjun ke lapangan untuk membantu para korban dan keluarga korban. Berdoa untuk tim GKI yang hadir dalam bencana-bencana tersebut. Kiranya Tuhan memberikan perlindungan bagi setiap personil yang turun. Berdoa juga bagi YKB, agar YKB dapat terus mewartakan kabar baik mengenai Kristus
di tengah-tengah situasi buruk yang terjadi, sehingga umat dapat diberikan kekuatan untuk semakin berserah dan percaya kepada Kristus. Dan kami berdoa ya Tuhan, untuk situasi dunia yang sedang mencekam, terutama dengan apa yang terjadi di Timur Tengah. Kiranya damai-Mu meliputi setiap hati yang bertikai, agar mereka menyadari bahwa perang tidak pernah membawa penyelesaian. Biarlah mereka dapat belajar daripada-Mu yang memberikan cinta kasih di tengah-tengah kekerasan yang terjadi. Ya Tuhan, pulihkanlah kami dan dunia ini. Bapa di surga, ada begitu banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu. Namun kami tahu, Engkau terlebih dahulu mengetahui apa yang ingin kami sampaikan dan apa yang kami perlukan. Doa yang masih jauh dari kurang sempurna ini, kami alaskan hanya di dalam nama-Mu saja, seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami dan akan kami nyanyikan bersama-sama. Jemaat kita akan menyatakan rasa syukur kepada Allah melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 67 ayat 6. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja saudara masing-masing. Jangan
Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau percayakan pada kami dan keluarga kami. Kami menyadari terkadang apa yang kami doakan berbeda dengan kenyataan. Mesti demikian, ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur, sebab itu adalah kehendak-Mu. Saat ini kami membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Bapa, dan jadikanlah persembahan ini sebagai alat cinta kasih di tangan-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan melanjutkan keseharian kita dengan tantangan yang tak terduga. Meski demikian, jangan menyerah. Kuatkanlah hatimu di dalam doa kepadanya, sambil berkata, "Tuntun aku, Tuhan Allah." Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dalam menapaki jalan hidupmu. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Di setiap
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.